Di kesempatan kali ini, saya hanya ingin meng-share kepada teman-teman ketika kita membuat spare part dan juga spare part itu adalah sebuah support dan dibautkan sebuah dinding mesin dan memiliki lubang oval untuk mengadjust entah itu maju mundur atau naik turun atas bawah. Usahakan ketika kita mendesain ya, kita memperhatikan oval dan juga jarak dari center ke tepi. Oke. Ketika kita membuat mesin atau part prototype di mana desain itu hasil pemikiran kita sendiri, ya kan? Kita yang menentukan dimensinya sendiri. Kita harus hati-hati dalam mendesain. Contoh seperti ovalan berikut. Oke. Saya berusaha meminimal memberikan aturan pada saya sendiri, pada prinsip saya sendiri, jarak tepi oval kepada tepi benda itu sendiri itu minimal harus 3 mili. Di sini saya bahkan beri jarak 4 mili. Oke. Karena apa? Kalau kita terlalu mepet desainnya, ya kan? Saya contohkan seperti berikut. Misalkan dari center ke tepi adalah 9 dan ovalannya itu sendiri adalah 9 mili untuk baut M8 ya. Kemudian saya perdekat jaraknya. Jadi seperti ini atau 7 ataupun 6. Ini sangat bahaya. Oke. Kurang dari 3 mili ini sangat bahaya dan rawan terjadi hal-hal yang tidak safety, entah itu robek atau ada patahan, retakan, ini sangat berbahaya. Walaupun kita paham dan tahu ya, walaupun di sini ada 2 baut, mungkin di sini retak, tetapi di sini tetap ada yang memegang bautnya secara kencang, itu tetap standar safety-nya harus diperhatikan. Oleh sebab itu, untuk rekan-rekan ya, ini hal sepele. Ini hal yang sederhana. Tetapi ketika kita suatu saat menjadi desain engineering dan masuk ke perusahaan-perusahaan yang besar, terutama kita mendesain prototipe sendiri, tidak ada contohnya, jangan sampai hal ini terjadi. Kecuali ya, ada kondisi di mana oval atau lubang tersebut memang harus mepet, harus sedekat mungkin, itu tidak masalah. Katakan saya memiliki spare part seperti ini ya. Ini ada lubang kecil dan jarak ke tepinya adalah 3,2. Suatu saat saya menemukan spare part katakan dari luar atau negara Eropa yang dibuat di sini, dan ini lubangnya jarak pitch center diameternya itu lebih tinggi, katakan 30, sehingga lubang terhadap permukaan tepi itu mepet. Nah, hal-hal seperti ini apabila tidak bisa ditoleransi lagi, ya kita harus mencontohnya gitu loh. Tetapi apabila di luar nanti katakan, oh di luar ini tidak ada barang yang bertabrakan, barang yang bersentuhan, diameter center lubang ini harus tetap, maka yang kita rubah adalah diameter luar permukaan tersebut. Agar apa? Jarak antar lubang dan permukaan ini tidak gampang pecah atau tidak gampang retak. Katakan customer mengklaim ini gampang rusak mas, ini spare part orinya gampang pecah. Oleh sebab itu kita sebagai desain engineering, kita mengetahui hal itu, kita berinovasi, kita besarkan diameternya, maka sehingga terjadilah jarak aman. Katakan itu tadi pitch center diameternya adalah 30 ya kan. Kemudian kita edit
Di sini 38, diameter luarnya kita ganti 40 katakan, atau minimal 42. Seperti ini. Kita ukur lagi. Nah, dia lebih aman lagi, sehingga spare part yang kita desain itu kuat. Oke ya. Begitupun juga ovalan. Kita kembalikan ke ke dimensi sebelumnya. Untuk part ini yang tadinya jarak center ke tepi adalah 6, kita ganti 9. Mencari jarak minimal aman untuk safety pada sebuah spare part. Jadi intinya adalah demikian. Kemudian ada lagi kondisi ya. Ini kita kembalikan lagi ya. Tadi 38 dan jaraknya untuk ini tadi adalah 28. Seperti ini kita berikan jarak aman ya. Ini masih aman. Kemudian di sini juga ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan. Ketika kita mendesain sebuah roll atau benda atau shaft yang akan dimasukkan atau dipasangkan sebuah bearing, ya kan? Itu usahakan kita mendesain dengan kondisi seminimal mungkin untuk letak bearing itu sendiri. Katakan di sini ya, saya buka sebuah gambar roll. Ada roll yang dimana dua sisinya harus dimasukkan sebuah bearing. Dan kita tahu bahwa bearing itu sendiri mempunyai dua ring dalam dan ring luar. Dimana ring luar tersebut seperti video-video saya sebelumnya, tentunya yang bagian memegang atau terpasang dengan sebuah roll, dan yang bagian dalam, ring dalam, adalah bagian yang berputar dengan shaft yang dihubungkan. Oke. Ring luar memiliki ketebalan. Ring luar bearing itu sendiri ya, memiliki ketebalan sendiri. Kita ketika mendesain roll ini cukup berikan jarak setengah mili saja, itu sudah sangat kuat dan sudah sangat bagus. Ini saya berikan 1 mili ya, agar lebih kuat. Kalau 0,1 bagaimana Mas? Sebenarnya bisa, tetapi itu masih rawan bahaya. Minimal 0,5 bagus. 1 mili bagus, 1,5 mili atau 1,5 juga bagus, tergantung diameter bearingnya nanti ya. Semakin besar bearingnya, tentunya jarak step untuk rumah bearing harus menyesuaikan. Nah, yang sering terjadi pada desain engineering pemula, tentunya ini selisihnya terlalu tinggi. Katakan diameter luar ring bearing adalah 22. Kemudian dia mendesain bagian dalam sebagai stoppernya adalah 15. Nah, seperti ini cukup bahaya. Atau ada juga yang berharap 12 saja, katakan seperti itu, untuk bornya agar langsung bisa ditembuskan. Jadi tidak ada proses pembubutan lagi. Kita coba 12, ya kan? Ketika kita 12, tentunya ini terlalu tebal jarak stepnya. Ketika terlalu tebal jarak stepnya, tentunya ini berbahaya ketika kita tahu nanti ring luar dan ring dalam bersentuhan dengan step yang permukaan di sini. Artinya ketika dia berputar, terjadilah dua gesekan antara ring dalam dan ring luar. Itu yang tidak boleh dalam sebuah konstruksi bearing. Oke.